Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Nusantara. Kembali SPN Channel, saluran kreatif dan ruang sains menjumpai para pemirsa untuk berbagi pengetahuan sekitar dunia sains. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang menstruasi dan kehamilan. Menstruasi dan kehamilan merupakan suatu proses alami yang terjadi di dalam tubuh wanita. Peristiwa ini tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya karena antara proses menstruasi dengan proses kehamilan merupakan proses alamiah yang saling berhubungan di dalam tubuh seorang wanita. Materi kita pada penayangan saat ini akan saya bagi menjadi 4 segmen. Yang pertama tujuan, kedua pendahuluan, ketiga tentang menstruasi, dan yang keempat tentang kehamilan. Langsung kepada bagian yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan dari penayangan materi ini adalah bahwa setelah pemirsa menyaksikan materi ini, pemirsa dapat menjelaskan siklus menstruasi pada wanita. Kedua, pemirsa dapat menjelaskan peranan hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Ketiga, pemirsa mampu menjelaskan proses terjadinya kehamilan serta fase-fase. Yang keempat, pemirsa menjelaskan mengapa selama kehamilan siklus menstruasi berhenti. Dan yang terakhir, pemirsa dapat menjelaskan keragaman pada bayi kembar. Marilah kita bahas satu persatu. Masuk materi yang kedua tentang pendahuluan. Mamalia merupakan salah satu kelas dalam filum chordata yang memiliki ciri khusus, yaitu mempunyai kelenjar mamae atau kelenjar susu. Mamalia umumnya melahirkan anaknya, walaupun ada yang bertelur seperti kelompok burung. Contoh mamalia yang bertelur adalah platypus dan landak semut. Dalam proses perkembangan sistem reproduksinya, mamalia betina, khususnya yang melahirkan anaknya, akan mengalami proses alami, yaitu menstruasi dan kehamilan. Peristiwa istimewa ini juga terjadi pada Homo sapiens, yaitu manusia, karena manusia juga tergolong mamalia yang melahirkan anaknya. Para pemirsa, menstruasi dan kehamilan merupakan proses yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya melibatkan bagian-bagian sistem organ yang sama dalam tubuh wanita, yaitu melibatkan kelenjar endokrin, ovarium, dan uterus. Kelenjar endokrin yang terlibat dalam peristiwa ini diantaranya adalah kelenjar pituitari dan ovarium. Para pemirsa sekalian, kita masuk materi bagian yang ketiga, yaitu menstruasi. Menstruasi bisa disebut sebagai ciri-ciri kelamin primer pada wanita. Menarche atau menarche adalah menstruasi yang pertama terjadi. Peristiwa ini terjadi saat
wanita memasuki usia pubertas. Menarche pada setiap wanita tidak selalu sama, tetapi terjadi antara usia 10 tahun sampai usia 16 tahun. Nah, sejak terjadinya menarche atau menarche, maka saat itu menstruasi akan menjadi siklus bulanan. Rata-rata dalam satu siklus bulanan terjadi selama 28 hari. Akan tetapi, tidak semua wanita sama. Ada yang siklus menstruasinya singkat, hanya 18 hari, atau ada yang lebih lama, yaitu sekitar 40 hari. Karena variasi siklus inilah, maka setiap wanita penting untuk mengenali keteraturan masa siklus menstruasi. Kenapa? Karena siklus menstruasi itu merupakan salah satu identitas biologi. Kemudian yang kedua, pengenalan terhadap siklus menstruasi sangat penting untuk deteksi dini terhadap kelainan yang terjadi dalam sistem reproduksi. Para pemirsa sekalian, menstruasi ini sebenarnya merupakan kombinasi dari aktivitas yang terjadi di kelenjar pituitari, aktivitas di dalam ovarium, dan aktivitas di dalam uterus, yaitu pada dinding endometrium. Peristiwa ini saling kait-mengkait, saling berhubungan. Ini adalah gambaran proses perkembangan folikel primordial yang terjadi di dalam ovarium, yaitu proses pembentukan ovum. Di dalam ovarium ini terjadi aktivitas oogenesis, ovulasi, dan pasca ovulasi. Apabila kadar hormon LH dan FSH di dalam darahnya meningkat. Jadi menstruasi itu bisa dipahami dengan mempelajari skema atau grafik dan bagan yang tampak di layar ini. Menstruasi terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Siklus ini diawali dengan fase menstruasi. Apakah itu menstruasi? Menstruasi merupakan proses peluruhan atau pengelupasan dinding rahim atau endometrium beserta dengan ovum yang tidak dibuahi. Peluruhan ini kemudian dikenal dengan istilah darah kotor. Darah kotor atau darah menstruasi ini selanjutnya akan dikeluarkan melalui saluran vagina. Fase awal dari menstruasi itu dimulai dengan meningkatnya kadar hormon LH dan FSH di dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang letaknya di bawah otak besar, tadi sudah diperlihatkan. Hormon ini kemudian mengalir di dalam darah sampailah kepada organ ovarium. Jadi penting untuk dipahami juga kenapa dinamakan kelenjar endokrin atau kelenjar endokrin, kenapa disebut dengan kelenjar buntu? Karena kelenjar endokrin itu tidak memiliki saluran khusus
untuk mendistribusikan hasil sekresinya atau hasil produksinya. Maka hormon ini tidak memiliki saluran khusus untuk sampai dari pituitari hingga ke ovarium. Hormon ini mengalir di dalam darah, dalam perjalanannya mungkin masuk ke paru-paru, masuk ke jantung, tapi hormon ini hanya akan bereaksi, memberikan dampak hanya pada organ-organ yang menjadi targetnya. Target hormon FSH dan LH ada di dalam ovarium. Hormon ini selanjutnya akan merangsang perkembangan folikel primordial. Ini sudah dijelaskan tentang perkembangan folikel primordial di dalam video sebelumnya, yaitu tentang oogenesis. Jadi, naiknya kadar hormon LH dan FSH akan merangsang folikel primordial untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan folikel primordial ini juga menghasilkan hormon estrogen. Jadi folikel yang tumbuh ini menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen selanjutnya pada awal menstruasi, kadar hormon estrogen dan progesteron rendah. Itulah yang menyebabkan terjadinya pengelupasan dinding rahim atau endometrium. Dan pada saat yang sama, hormon FSH dan hormon LH yang dihasilkan oleh pituitari meningkat. Hormon ini akan merangsang folikel primordial yang ada di dalam ovarium untuk berkembang dan melakukan proses oogenesis. Dalam proses oogenesis ini, folikel primordial saat tumbuh dan berkembang menghasilkan hormon estrogen. Kurang lebih pada hari ke-5, hormon estrogen meningkat. Peningkatan hormon estrogen ini sebagai hasil sekresi sel-sel folikel yang ada di sekitar oogonium atau yang ada di sekitar osit primer. Jadi folikel primordial itu terdiri dari osit primer dan sel-sel yang melingkupinya. Sel-sel yang melingkupinya itulah yang dinamakan sel-sel folikel. Sel-sel folikel yang tumbuh dan berkembang itu bersama dengan osit primer melakukan oogenesis. Sel-sel folikel tadi menghasilkan hormon estrogen. Peningkatan hormon estrogen menyebabkan menstruasi mulai berhenti dan dinding uterus mulai mengalami penebalan. Karena peningkatan kadar estrogen akan merangsang proses proliferasi sel-sel endometrium. Proliferasi adalah proses pembelahan mitosis yang berulang-ulang. Maka pada fase ini dinamakan fase proliferasi. Peningkatan hormon estrogen pada hari ke-5 sampai dengan hari ke-10 itu akan merangsang memicu peningkatan produksi hormon LH. Dan pada saat yang sama menekan produksi hormon FSH. Oleh karena itu, kalau pemirsa perhatikan di bagian ini, hormon LH mulai meningkat grafiknya, sementara hormon FSH mulai turun. Jadi, peningkatan hormon estrogen akan menekan produksi FSH, tapi akan memicu
peningkatan produksi hormon LH. Hormon LH punya peranan untuk merangsang proses ovulasi. Maka ketika peningkatan ini semakin tinggi, maka terjadilah proses ovulasi di dalam ovarium. Yaitu ovulasi itu adalah proses lepasnya ovum dari ovarium yang kemudian nanti akan masuk ke dalam tuba falopi atau saluran telur. Setelah terjadi proses ovulasi, hormon LH mulai menurun karena hormon estrogen juga mulai menurun. Kenapa hormon estrogen menurun? Karena hormon FSH mulai meningkat. Jadi meningkatnya hormon FSH akan menurunkan hormon estrogen, dan penurunan hormon estrogen akan meningkatkan hormon FSH. Nah, itu cara kerja berkebalikan di dalam metabolisme tubuh kita. Ketika ovulasi sudah terjadi, maka sel-sel folikel yang tertinggal di dalam ovarium akan berkembang menjadi suatu badan kuning yang dinamakan dengan corpus luteum. Corpus luteum yang ditinggalkan ini memproduksi hormon progesteron dan hormon estrogen. Oleh karena itu, setelah proses ovulasi, hormon estrogen dan hormon progesteron ini yang grafiknya coklat ya, sedangkan hormon estrogen yang grafiknya biru, kedua hormon ini kadarnya meningkat. Peningkatan kadar hormon ini semakin merangsang endometrium untuk bertambah tebal, mengalami penebalan. Akan tetapi, jika ovum yang dikeluarkan dari ovarium tidak dibuahi, ini akan menyebabkan corpus luteum di dalam ovarium mengalami kemunduran, menyusut, dan akhirnya menjadi korpus albikan atau badan putih yang sudah tidak menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Artinya apa? Kalau tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi fertilisasi, maka korpus luteum menyusut. Menyusutnya korpus luteum akan menurunkan kadar hormon progesteron dan estrogen di dalam darah. Penurunan ini akan menyebabkan endometrium tidak bisa dipertahankan, sehingga pada siklus menstruasi berikutnya, ketika masuk siklus awal pada periode berikutnya, endometrium akan mengalami pengelupasan. Nah, jadi dari ujung grafik ini menjadi awal grafik di siklus berikutnya. Jadi endometrium meluruh, maka terjadilah menstruasi. Nah, siklus ini berulang setiap bulan. Jadi kesimpulannya, siklus menstruasi itu terjadi satu akibat dari ketiadaan pembuahan atau konsepsi, atau istilah lainnya fertilisasi. Jadi pembuahan atau fertilisasi itu istilahnya konsepsi. Maka kita kenal ada alat kontrasepsi. Nah, kontrasepsi itu artinya penghalang terjadinya pembuahan. Kemudian yang kedua, menstruasi merupakan peluruhan endometrium bersama ovum yang tidak dibuahi dan dikeluarkan melalui vagina. Kesimpulan yang ketiga,
Siklus menstruasi mulai terjadi pada masa pubertas, saat wanita melanjutkan peristiwa oogenesis yang terhenti ketika wanita lahir. Ini sudah dijelaskan di video oogenesis bahwa pada wanita oogenesis itu sudah mulai berlangsung sebelum lahir, ketika dalam kandungan, kemudian ketika lahir oogenesis berhenti. Oogenesis dilanjutkan ketika pada masa pubertas. Kesimpulan yang keempat, siklus menstruasi merupakan siklus bulanan yang rata-rata terjadi selama 28 hari. Kesimpulan yang kelima, siklus menstruasi dikontrol dan dipengaruhi oleh kadar hormon FSH, hormon LH, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Itu pemirsa seputar tentang peristiwa menstruasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang kehamilan. Kehamilan adalah keadaan wanita yang rahimnya mengandung calon keturunan yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai akibat proses fertilisasi atau konsepsi. Kehamilan mulai terjadi saat blastosit tertanam atau terimplantasi dalam endometrium. Biasanya implantasi terjadi 7 hari setelah pembuahan. Selama dalam masa kehamilan, wanita tidak mengalami menstruasi atau siklus menstruasinya terhenti. Nah, mengapa siklus menstruasinya terhenti saat wanita itu dalam masa kehamilan? Ini yang nanti akan kita bahas berikutnya. Coba kita perhatikan gambar yang ada di layar. Ini adalah skema dari proses ovulasi sampai dengan implantasi. Setelah terjadinya ovulasi, ovum masuk ke dalam tuba falopi. Di dalam tuba falopi inilah terjadi proses fertilisasi. Kalau kita lihat skemanya, ini bisa dibandingkan. Ini skema pada siklus menstruasi dan ini skema pada proses kehamilan. Kalau ini ovum tidak mengalami pembuahan, tapi kalau di proses kehamilan setelah ovulasi, ovum mengalami proses pembuahan. Proses pembuahan ini menyebabkan korpus luteum dipertahankan, tidak mengalami kemunduran. Berbeda dengan yang terjadi pada menstruasi, yaitu karena ovum tidak dibuahi, maka korpus luteum yang terbentuk di dalam ovarium mengalami kemunduran. Sehingga hormonnya, hormon progesteron dan estrogen yang dihasilkan mengalami penurunan kadarnya. Akibatnya, endometrium tidak bisa dipertahankan. Berbeda dengan pada wanita yang mengalami kehamilan, yaitu saat terjadi fertilisasi, maka korpus luteumnya dipertahankan, sehingga mengakibatkan kadar estrogen dan progesteron juga dipertahankan kadarnya, tidak mengalami penurunan. Kedua hormon inilah yang kemudian bisa menjaga agar endometrium ini tetap dalam keadaan penebalan. Karena endometrium ini mengalami penebalan untuk persiapan proses implantasi hasil pembuahan, untuk proses implantasi blastosit. Kita lihat lagi gambar tentang proses implantasi. Jadi setelah pembuahan terbentuk sigot.
Zigot itu kemudian mengalami mitosis berulang-ulang. Dari satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dan seterusnya, sehingga pada hari keempat mitosis masih tetap berlanjut dan terbentuklah morula. Morula adalah kumpulan sel berbentuk bola tapi tidak mempunyai rongga di dalamnya, jadi bola padat. Kemudian morula melanjutkan proses perkembangannya hingga membentuk blastosit. Selanjutnya blastosit akan terimplantasi pada dinding endometrium, biasanya terjadi pada hari ke-7 setelah fertilisasi. Jadi ini hari pertama terjadi proses pembelahan mitosis berulang-ulang. Kemudian ini hari kedua sampai hari ketiga, dan ini hari keempat terbentuk morula. Kemudian hari kelima dan selanjutnya terbentuk blastosit dan terimplantasi pada hari ke-7. Proses implantasi bisa diperjelas seperti ini. Ini adalah blastosit. Blastosit terdiri dari inner cell mass, kemudian ada rongga blastosit namanya blastosol. Kemudian di sebelah luar dari blastosit ada tropoblas. Tropoblas ini lapisan terluar dari blastosit. Ketika blastosit ini terimplantasi di dalam endometrium, maka tropoblas akan berkembang menjadi korion. Korion ini yang nanti menjadi cikal bakal dari plasenta. Pada saat korion terbentuk, maka kehamilan seorang wanita itu sudah bisa terdeteksi. Itulah kenapa di awal disampaikan bahwa kehamilan itu dimulai pada saat blastosit terimplantasi. Karena pada saat itulah kehamilan itu bisa dideteksi. Kenapa? Karena sel-sel korion yang terbentuk, ini menghasilkan hormon human chorionic gonadotropin. Hormon ini hanya ditemukan pada wanita yang sedang hamil. Nah, hormon ini keluar bersama urin saat terjadi proses pembentukan urin di nefron. Nah, pada urin inilah kemudian dideteksi dengan indikator-indikator bahan yang mampu bereaksi dengan hormon HCG tadi, human chorionic gonadotropin. Mengapa? Mungkin menjadi jelas sekarang kenapa orang hamil bisa dideteksi dengan urinnya. Karena di dalam urin orang hamil terdapat sejenis hormon yang hanya ditemukan pada orang hamil, namanya hormon HCG, human chorionic gonadotropin, yang dihasilkan oleh korion. Nah, korion yang terbentuk nanti akan berkembang menjadi plasenta. Nah, apa fungsi plasenta? Plasenta ini punya peranan sebagai sumber nutrisi atau sebagai tempat perpindahan nutrisi dari induk, dari ibu kepada anak, atau perpindahan ampas metabolisme dari anak kepada ibu. Dalam proses transport nutrisi dan transport sisa metabolisme ini, darah ibu dan darah anak tidak bercampur, karena darah anak itu hanya mengalir di pembuluh darahnya sendiri,
kemudian darah ibu mengalir sampai masuk ke dalam lapisan korion dari plasenta. Tapi darah itu tidak masuk ke dalam pembuluh darah janin. Nah, pada daerah lapisan korion plasenta inilah terjadi pemindahan nutrisi dan pemindahan nafas metabolisme. Pertanyaannya, plasenta ini sebenarnya bagian dari tubuh ibu atau tubuh janin? Kalau dilihat dari asal mula perkembangannya, maka plasenta itu sebenarnya adalah bagian dari tubuh janin. Maka sering dikatakan beberapa daerah menyebutnya plasenta itu adalah saudara janin. Kemudian selama di dalam kandungan, janin tumbuh di dalam kantong amnion. Di dalam kantong amnion terdapat cairan amnion. Cairan amnion ini memiliki fungsi diantaranya yang pertama untuk melindungi janin dari benturan dan goncangan. Yang kedua, untuk memberikan ruang yang sesuai agar janin bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga, menjaga temperatur janin. Yang keempat, untuk melatih dan membiasakan organ-organ janin terhadap kondisi lingkungannya. Dan yang terakhir, fungsi dari cairan amnion adalah untuk memperlancar janin pada saat dilahirkan. Karena pada saat janin akan dilahirkan, biasanya didahului dengan pecahnya selaput amnion. Selaput amnion ini akan membasahi jalan lahir bagi janin itu. Jadi seperti sebagai pelumas agar janin bisa keluar dari tubuh ibunya dengan lebih lancar. Pemirsa sekalian, jadi tadi sudah sampai kepada perkembangan ini. Setelah blastosit terimplantasi, selanjutnya blastosit ini akan terus berkembang menjadi gastrula. Jadi perkembangan janin itu dimulai dari terbentuknya zigot, zigot kemudian terbentuk morula, morula kemudian membentuk blastula, blastula kemudian membentuk gastrula. Baru gastrula berkembang menjadi janin. Nah, kita lihat perkembangan berikutnya. Ini adalah perkembangan embrio setelah terbentuknya gastrula tadi. Embrio berkembang. Ini menurut Carnegie itu seorang ahli embriologi. Pada perkembangan embrio ini, Carnegie itu membagi menjadi 23 tahapan. Tahapan yang ke-10 yaitu pada hari ke-28 ini. Kemudian tahapan ke-11 pada hari ke-29 sampai kepada tahapan yang ke-23 yaitu pada hari ke-56 setelah proses fertilisasi. Hari ke-56 berarti 8 minggu. Nah, ini jadi stage atau fase ke-23 adalah fase saat usia janin 2 bulan. Ini adalah gambaran perkembangan janin pada usia 5 minggu setelah fertilisasi. Panjangnya 1 cm. Ini terlihat tangannya masih menyatu ya. Jadi antara jari yang satu dengan jari yang lain masih terdapat jaringan yang menyatukan. Kemudian pada 14 minggu panjangnya sudah 6 cm. Di sini terlihat jari-jarinya sudah terpisah, tidak ada selaputnya. Kemudian ini kondisi pada saat usia 20 minggu, berarti 5 bulan. Kondisi 5 bulan, panjangnya sekitar 20 cm.
Dan ini kondisi janin pada usia 9 bulan. Ini plasentanya, ya, tadi fungsinya apa plasenta diingat. Kemudian ini tali pusar. Tali pusar. Ini yang kelabu, ini adalah selaput amnionnya yang membungkus janin di dalam cairan amnion. Kemudian tentang kehamilan sampai usia 9 bulan tadi sudah kita bahas. Berikutnya kita akan bahas tentang bayi kembar. Bayi kembar atau dalam bahasa Italia dinamakan gemelli atau twins dalam bahasa Inggris adalah bayi yang berasal dari 2 janin atau lebih yang tumbuh dan berkembang secara bersamaan dalam satu rahim. Ada 2 jenis bayi kembar, yaitu kembar disigotik dan kembar monosigotik. Kembar disigotik adalah bayi kembar yang berasal dari fertilisasi 2 ovum atau lebih oleh sperma yang berbeda. Diperkirakan dari seluruh bayi kembar yang ada, 2/3 berasal dari kembar disigotik. Pada kembar disigotik, pada masa perkembangannya di dalam rahim, kembar ini memiliki plasenta, korion, dan amnion yang terpisah. Namun kadang-kadang plasenta yang berdekatan menyatu. Nah, ini tentang kembar disigotik atau sering disebut juga dengan kembar fraternal. Berikutnya kembar yang kedua, yaitu kembar monosigotik. Kembar monosigotik adalah bayi kembar yang berasal dari satu sigot yang mengalami pembelahan pada fase akhir morula atau lebih. Dari hasil pembentukan bayi kembar yang terjadi itu sangat tergantung dari kapan terjadinya pembelahan. Yang pertama, kembar monosigotik, diamnionik, dan dikorionik. Nah, artinya apa? Ini adalah kembar identik yang mempunyai 2 amnion dan 2 korion. Berarti plasentanya terpisah. Nah, kembar ini terjadi jika pembelahan terjadi sebelum terbentuknya blastosit. Jadi kalau pembelahannya terjadi sebelum terbentuk blastosit, kurang lebih 3 hari ya, 3 hari setelah fertilisasi, maka kembar identik yang terbentuk memiliki 2 amnion dan 2 korion atau 2 plasenta. Kemudian yang kedua, kembar identik yang mempunyai 2 amnion tetapi 1 plasenta, monokorion. Ini terbentuk jika pembelahannya terjadi antara hari ke-4 sampai dengan hari ke-8, yaitu setelah blastosit terbentuk dan sel-sel yang akan menjadi korion sudah mulai berdiferensiasi, tetapi amnionnya belum berdiferensiasi. Maka akan terbentuk kembar identik yang seperti ini. Kemudian kembar identik yang ketiga, apabila amnion telah terbentuk yang terjadi sekitar 8 hari setelah fertilisasi, maka pembelahannya akan menghasilkan kembar identik yang 1 amnion dan 1 korion, 1 amnion dan 1 plasenta.
Nah, kemudian yang keempat, nah ini kembar identik sebenarnya, tetapi kemudian dipisahkan istilahnya menjadi kembar siam. Jadi kembar siam itu sebenarnya kembar identik yang asalnya dari satu zigot, tetapi kemudian dalam perkembangannya mengalami pembelahan pada fase setelah gastrula. Jadi setelah gastrula mulai terbentuk lempeng embrionik. Nah, pada saat itu terjadi pembelahan, maka pembelahannya menjadi pemisahan kembar identik yang tidak sempurna, sehingga menghasilkan kembar siam. Nah, ini tentang bayi kembar. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ini adalah kembar fraternal, kembar bersaudara. Terlihat ini, memang jenis kelaminnya sama tetapi warna kulitnya berbeda. Itu menunjukkan bahwa berasal dari dua ovum dan dua sperma yang berbeda. Kemudian ini kembar identik atau kembar monosigotik, dan yang ini adalah kembar siam. Kembar siam itu kembar identik yang pembelahannya atau pemisahannya terlambat. Jadi sudah masuk masa embrionik, nah, baru membelah, maka pembelahannya menjadi tidak sempurna. Nah, itu tentang menstruasi dan kehamilan. Jadi tentang menstruasi dan kehamilan ini merupakan materi yang memang cukup rumit untuk dipahami. Mungkin penjelasan ini baru sedikit membuka cakrawala pengetahuan kita, maka penting untuk selalu mengulang-ulangnya sehingga menjadi lebih paham. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan ini kurang memuaskan atau mungkin kurang jelas. Sampai bertemu pada tayangan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.